Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Boleh lambaikan tangan-tangan yang diberkati malam hari ini, Shalom. Kembali bertemu lagi dalam hadirat Tuhan pada malam hari ini. Di ibadah Night of Worship, kita percaya hadirat Tuhan selalu menyertai setiap kita, amin. Mari kita satukan hati kita, kita akan memulai ibadah Night of Worship kita malam hari ini. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Kau masih memelihara hidup kami. Kau masih menyertai kami sampai hari ini. Sampai kami boleh kembali datang kepadamu Tuhan. Untuk bersyukur kepadamu. Untuk bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Untuk segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu bekerja atas hidup kami. Semua atas mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Malam hari ini Tuhan, kami bawa hati yang bersyukur kepadamu. Kami bawa hati yang menyembah kepadamu Tuhan. Kami undang Kau hadir memenuhi setiap kami. Memenuhi setiap kami yang menyaksikan ibadah ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Nama Yesus adalah nama yang indah dalam hidup kami. Nama yang memberikan kekuatan. Nama yang memberikan kemampuan bagi setiap hidup kami. Terima kasih Yesus. Yesus, namamu indah, Kau kekasih hatiku, Kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Yesus, namamu indah, Kau kekasih hatiku, Kau dambaan jiwaku. Cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan emas, perak akan permata, namun Kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Mari angkat pujian dengan segenap hatimu, katakan Yesus namamu indah. Yesus, namamu indah, Kau kekasih hatiku, Kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Yang ku mau, yang seluruh hidupku berkenan kepadamu, bukan emas, perak bahkan permata, namun Kau segala
katakan Yesus namamu indah. Yesus, namamu indah, kau kekasih hatiku, kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku Yang ku mau, yang ku mau, hanya menyenangkanmu. Biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. bukan emas, Perak bahkan permata, namun kau segalanya, yang terbaik di dalam hidupku. yang ku mau, Yang ku mau, hanya menyenangkanmu. Biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak bahkan permata, namun kau segalanya, yang terbaik di dalam hidupku. sekali katakan yang ku mau, Yang ku mau, hanya menyenangkanmu. Biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak bahkan permata, namun kau segalanya, yang terbaik di dalam hidupku. dengan segenap hati katakan yang ku mau, Yang ku mau, hanya menyenangkanmu. Biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak bahkan permata, namun kau segalanya, yang terbaik di dalam hidupku. namun kau segalanya, Namun kau segalanya, yang terbaik di dalam hidupku. namun kau segalanya, Namun kau segalanya, yang terbaik di dalam hidupku. oh, namun kau segalanya, yang terbaik, kau segalanya Tuhan, kau yang terbaik, kau yang terutama di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur kepadamu, sebab Engkau baik, Engkau sungguh baik, kasih-Mu selalu baru, kasih-Mu selalu menyertai. Terima kasih, terima kasih, kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu.
segala nama, nama yang memampukan kami berjalan di jalan yang kau kehendaki. Oh, mari angkat suaramu, kita sembah, kita puji Yesus, Yesus. Oh, kau segalanya dalam hidup kami Tuhan, kau yang kami sembah. Hanya Yesus yang kami perlukan, hanya Yesus yang kami perlukan dalam hidup ini. Sungguh tiada Allah yang seperti Engkau. Sungguh hati kami haus dan lapar akan Engkau malam hari ini Bapa. Puaskan, puaskan, puaskan jiwa kami, puaskan hati kami, puaskan kerinduan kami. Oh, jiwa kami perlu hadirat-Mu Tuhan. Jiwa kami berseru memanggil Engkau. Segenap hati kami memanggil Engkau Tuhan. Seperti Risa yang merindu aliran sungai-Mu, demikian jiwa kami memerlukan Engkau. Demikian jiwa kami haus kepadamu malam hari ini Bapa. Puaskan kami, puaskan setiap kerinduan kami Tuhan. Kami hormati hadirat-Mu malam hari ini Tuhan. Kami hormati Engkau Tuhan yang bertahta di atas pujian kami. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari dengan rasa haus dan lapar, angkat pujian dengan segenap hati. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak
Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawa kami lebih dekat lagi Tuhan, untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari lebih lagi katakan hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawa kami lebih dekat lagi, untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan. Katakan tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, hanya Engkau pribadi yang mengenal hati kami. Hanya Engkau Tuhan yang pedulikan kami. Hanya Yesus Tuhan, hanya nama Yesus yang menuntun. Haleluya, bahwa kami semakin menikmati hadirat-Mu malam hari ini Bapa. Tenggelamkan kami dalam hadirat-Mu, bahwa kami menikmati kasih-Mu ya Bapa, bahwa kami semakin rindu mengenal Engkau lebih dari hari-hari yang lalu. Mari angkat suaramu. Haleluya, Yesus, kami sembah Tuhan. Kau kekuatan, Kau perlindungan, hanya Engkau pengharapan hidup kami.
agungkan ya Tuhan. Nama-Mu yang kami tinggikan, nama yang berkuasa, nama yang layak untuk disembah. Syaralabababababa, syaradadadadada, syaralababababa. Jesus. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Mari lebih lagi katakan tinggikan dirimu, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Mari angkat suaramu, tinggikan namanya. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit. Katakan kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan. Katakan kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Sorak kemuliaan terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau ajaib bagi kami. Terima kasih. Engkau ajaib bagi kami Tuhan. Engkau ada dan itu cukup bagi kami Tuhan Yesus. Kehadiran-Mu dalam hidup kami melebihi segala sesuatu. Amin.
Biarlah Engkau terus memenuhi kehidupan kami. Kasih-Mu yang mengubahkan segala sesuatu. Kasih-Mu Tuhan yang mengubahkan hidup kami. Hanya Kau yang sanggup mengubahkan segala sesuatu. Dan kami mau tinggal di dalam kasih itu Tuhan. Ajari kami Bapa. Roh Kudus tuntun kami. Lebih dari segalanya, ku perlukan Engkau Tuhan. Lebih dari semua yang ada, ku mengasihi-Mu Yesus. Mari dengan segenap hati hampiri Tuhan, katakan lebih dari segalanya, ku perlukan Engkau Tuhan. Lebih dari semua yang ada, ku mengasihi-Mu Yesus. Ku cinta Kau Yesus. Ku cinta Kau Yesus. Lebih dari segala yang ada, ku cinta Kau Yesus. Katakan ku cinta Kau, ku cinta Kau Yesus. Ku cinta Kau Yesus. Lebih dari segala yang ada, ku cinta Kau, ku cinta Kau Yesus. Ku cinta Kau, ku cinta Kau Yesus. Cinta Kau Yesus. Lebih dari segala yang ada, ku cinta Kau, ku cinta Kau Yesus. Ku cinta Kau Yesus. Ku cinta Kau Yesus. Lebih dari segala yang ada, ku cinta Kau Yesus. Ku cinta Kau Yesus. Ku cinta Kau Yesus. Lebih dari segala yang ada, ku cinta Kau Yesus. Lebih dari segala
kami mengasihi Engkau lebih dari hari-hari yang lalu. Ajar kami mengasihi Engkau lebih dari hari-hari yang lalu Tuhan. Dan penuhkan kami dengan kasih-Mu. Ajari kami dengan kasih-Mu Tuhan. Siapakah kami Tuhan sehingga kami memperoleh kasih-Mu yang tidak terbatas itu Tuhan. Kasih yang selalu mengasihi kami, mengampuni kami, menerima kami. Dengan apa kami balas kasih-Mu Tuhan? Selain kami hidup menurut jalan-jalan yang Kau tunjukkan bagi kami. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Tidak ada Bapa seperti Engkau yang mengasihi kami. Engkau Bapa yang menerima kami, yang mengubahkan hidup kami. Bahwa kami mengenal Engkau lebih dari yang lalu Tuhan. Ajar kami dan bawa kami tenggelam menyelami kasih-Mu itu Tuhan. Sekalipun tidak dapat kami mengerti, kami mau belajar mengenal kasih-Mu itu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan segala sesuatu akan berlalu, tapi kasih-Mu itu akan selalu ada bagi kami. Kasih yang mengampuni kami, kasih yang memulihkan kami, kasih yang mengubahkan kami. Karena hari-hari ini bahwa kami masuk lebih dalam mengenal kasih itu sehingga lewat hidup kami orang lain juga boleh mengenal kasih yang Kau taruhkan dalam hidup kami hari-hari ini. Kau baik, Kau baik Tuhan, Kau baik. Tidak ada Allah yang seperti Engkau, yang mengasihi kami, yang menerima setiap kekurangan kami. Bapa Kau baik, Tuhan Kau baik, Kau baik. Engkau yang selalu memulihkan hati kami, memulihkan keadaan kami. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan, tidak ada Bapa yang seperti Engkau. Dan malam hari ini kami mau belajar mengenal Engkau lebih dalam lagi. Lewat firman-Mu, malam hari ini kami mau mengenal Engkau lebih dalam lagi. Ajari kami Tuhan untuk menyelami kasih-Mu yang tidak terselami itu. Tapi kami rindu mengenal kasih itu lebih lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mau kembalikan segala hormat hanya bagi Tuhan. Nama di atas segala nama, Allah yang berkuasa di atas segala sesuatu. Kita yang percaya dan mau mengasihi Tuhan lebih lagi, bersama-sama kita katakan amin. Teman-teman shalom bagi Bapak Ibu Saudara. Malam hari ini kita berjumpa kembali dalam ibadah Night of Worship. Bapak Ibu, saya percaya sekalipun ini kegiatan ini ada setiap hari Rabu, biarlah kegiatan ini menjadi satu kerinduan bagi kita untuk menyembah Tuhan lebih lagi, mengenal Tuhan lebih lagi. Saya percaya dunia ini tidak mengenal kasih Tuhan,
Tapi kita dibawa dalam hadirat Tuhan, kita akan diajar mengenal kasih itu. Malam hari ini kita akan belajar bagaimana kasih yang mengubahkan segala sesuatu. Bapak Ibu, kita dipanggil, kita ditebus bukan untuk hidup untuk diri kita sendiri. Tapi hari-hari ini jikalau Tuhan memanggil kita dan mengizinkan kita untuk mengenal kasih dan menerima kasih itu, Bapa kita itu rindu supaya orang lain juga bisa merasakan kasih yang kita rasakan. Malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 sampai yang ke-11. Firman Tuhan ini berjudul bagaimana hidup orang Kristen hari-hari ini. Kita akan baca bersama-sama, Bapak Ibu yang ada di rumah boleh baca bersama-sama, boleh membuka Alkitabnya Bapak Ibu. Saya percaya iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang kita dengar ini akan terus menambahkan iman dalam hidup kita. Hari-hari ini kita butuh iman untuk melakukan dan melihat segala sesuatu dengan cara pandang yang benar. Yang percaya katakan amin. Kita baca dari 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11 Bapak Ibu. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan dalam 1 Petrus ini berbicara bagaimana seharusnya hari-hari ini, bagaimana orang Kristen harus hidup. Kita akan melihat di dalam ayat yang ke-8 dikatakan, masih di 1 Petrus 7 ayat yang ke-8 dikatakan di situ, tetapi yang terutama adalah kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Dalam Matius 24 ayat 12 Bapak Ibu dikatakan di situ bahwa hari-hari pada akhir zaman, dikatakan dalam Matius 24 ayat 12 bahwa dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Di hari-hari terakhir, di zaman ini kita akan melihat bagaimana kasih setiap orang sudah menjadi dingin. Satu dengan yang lain hampir tidak peduli. Satu dengan yang lain mungkin hanya mementingkan diri sendiri, bagaimana dia bisa berjuang melewati setiap pergumulan yang ada dalam hidupnya. Satu dengan yang lain berjuang bagaimana dia harus melewati setiap persoalan demi persoalan. Dan sampai hari-hari ini kita bisa melihat bahwa banyak orang yang menonjolkan keegoisannya, bahkan mengenyampingkan orang lain untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Itu adalah hal-hal yang sudah dinubuatkan pada firman Tuhan. Tapi firman Tuhan yang mau kita pelajari hari ini bagaimana orang-orang Kristen, orang-orang yang menjadi pengikut Kristus harus memiliki kasih dalam hidupnya. Kita baca kembali di dalam ayat ke-8 dikatakan, tapi yang terutama, katakan di situ, tapi yang terutama ayat yang ke-8, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kita perlu mengecek hari-hari ini apakah kasih kita itu masih ada dalam hidup kita. Dikatakan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20 dikatakan di situ bahwa kita nggak mungkin berkata mengasihi Tuhan kalau hubungan kita dengan satu yang lain tidak baik. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini mungkin banyak orang tetap beribadah kepada Tuhan, tetap melakukan aktivitas pelayanan kerohanian gitu. Dan iblis membiarkan hal itu, tapi kita harus menyadari bahwa hari-hari ini jikalau kita melakukan segala sesuatu yang kelihatannya rohani, tapi jikalau di dalamnya tidak ada kasih, maka itu tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Mari hari di zaman ini yang pada masa-masa akhir,
Ya, kita harus mengecek kehidupan kita. Apakah kasih Tuhan itu masih ada dalam kehidupan kita? Apakah di saat kita melayani, di saat kita melakukan apa yang menjadi kewajiban kita, tugas dan tanggung jawab kita, itu oleh karena sesuatu hal, ya. Mungkin kita bekerja oleh karena uang, mungkin kita melakukan segala sesuatu mungkin dengan alasan dan kepentingan pribadi kita. Setiap orang punya alasan untuk segala sesuatu yang dia lakukan. Tapi firman Tuhan berkata bahwa untuk segala sesuatu yang kita lakukan harus ada kasih di dalamnya. Tidak hanya di dalam aktivitas-aktivitas yang kelihatannya rohani, tapi apapun yang kita kerjakan dalam hidup kita, mari kita cek hari-hari ini apakah di dalamnya ada kasih. Karena saya percaya saat di dalamnya ada kasih, maka kita akan selalu memberikan yang terbaik dari hidup kita yang kita bisa lakukan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tidak hanya orang-orang dalam keluarga kita, tapi bahkan di mana kita ada, kehidupan kita seharusnya menjadi berkat, menjadi contoh, menjadi teladan karena di dalamnya ada kasih. Ya, Kristus adalah kasih, sehingga apa yang kita lakukan dalam hidup kita saat didasari oleh kasih, maka akan ada Kristus yang terpancar keluar. Dan inilah yang hari-hari ini Tuhan mau. Karena tadi dikatakan bahwa Matius 24 ayat 12, hari-hari ini kasih sudah tidak ada lagi. Kasih menjadi dingin, Kristus menjadi hal yang langka ditemukan bahkan pada diri orang-orang yang mengenal Kristus sekalipun katanya. Seringkali mungkin dalam orang-orang yang dalam aktivitas kerohanian juga mungkin masih berjalan, tapi hampir tidak ditemukan lagi kasih itu. Kasih berbicara pengampunan, kasih berbicara bagaimana kita menerima satu dengan yang lain di dalam kekurangan dan kelebihan. Kasih itu berbicara bagaimana kita mampu membangun satu dengan lain. Kasih juga berbicara bagaimana kita bisa menerima kekurangan satu dengan yang lain. Mari kita mengecek hari-hari apakah yang kita lakukan itu masih memiliki dasar kasih atau kita punya kepentingan pribadi di dalamnya. Saya percaya hanya Tuhan yang bisa menyelidiki setiap hati kita. Saat firman Tuhan ini diberitakan, mari kita mengevaluasi kembali, mari kita mengkoreksi kembali, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Saya percaya hanya hadirat Tuhan yang mampu mengoreksi kita. Hanya hadirat Tuhan yang mampu membuat kita menyadari setiap kesalahan-kesalahan kita. Amin. Dan hal yang saya mau bagikan malam hari ini, bagaimana kita bisa menyadar, kita boleh belajar bagaimana kita mengecek kerohanian kita, bagaimana kita mengecek kehidupan kita, apakah di dalamnya masih ada kasih yang diberikan Tuhan, yang dicurahkan Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama, mari kita cek hubungan kita satu dengan yang lain. Seperti yang sudah sampaikan tadi di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20 katanya, jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Mari kita coba yang pertama adalah mengkoreksi hubungan kita satu dengan yang lain. Saudara di sini berbicara tidak hanya berbicara saudara kita satu ayah dan satu ibu. Juga kita berbicara bagaimana saudara-saudara kita yang di dalam mungkin pelayanan, atau mungkin kedua saudara-saudara kita dalam komunitas pekerjaan, atau saudara-saudara kita yang mungkin ada di lingkungan tetangga kita, atau mungkin saudara-saudara yang kita tidak kenal. Apakah hari-hari kita mengasihi bahkan orang-orang yang tidak kita kenal? Apakah kita mampu mengasihi mereka? Saat kita melihat orang-orang yang mungkin di media sosial mengalami hal-hal yang buruk, apa kita mampu berdoa untuk mereka? Kalau kita melihat hal-hal yang terjadi di luar kita, kasih yang di dalam kehidupan kita akan membuat kita, mungkin kita tidak bisa memberikan secara materi, tapi ada satu doa yang kita panjatkan secara refleks, Tuhan berkati mereka, Tuhan tolong mereka. Seharusnya kita menyadari, mari kita cek apakah di dalam hati kita masih ada kasih Tuhan itu. Atau jangan-jangan kita saat melihat hal-hal yang buruk terjadi di media sosial, terus kita mengkritik, oh ini mungkin karena begini, harusnya begini. Kita majukan segala komentar-komentar
yang mungkin memang itu adalah hak setiap kita. Tapi mari kita koreksi hari-hari saat kita melihat orang-orang lain mengalami hal-hal buruk dalam hidupnya. Apakah ada refleks, ada kasih, ada doa yang secara refleks itu keluar dari mulut kita. Mari kita mengkoreksi bagaimana kasih Tuhan itu menguasai hati kita, pikiran kita. Karena jikalau tanpa itu dikatakan kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita tidak mungkin mengatakan Tuhan aku mengasihi Engkau. Kalau di hati kita masih ada kebencian, di hati kita masih ada keegoisan, di hati kita masih ada merasa bahwa kita lebih baik dari orang lain. Di hati kita mungkin masih ada merasa bahwa kita memiliki sesuatu yang layak dibanggakan daripada orang lain. Mari kita koreksi. Saya percaya Roh Kudus akan memampukan kita untuk mengoreksi apakah kasih Tuhan itu masih ada di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saat mari kita mengoreksi, dikatakan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18, Bapak Ibu, kita buka dalam 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Hal yang kedua, kita mau cek apakah kasih Tuhan itu di dalam kehidupan kita masih ada. Kita perlu cek. Yang kedua adalah apakah kita masih tinggal dalam ketakutan, ya. Banyak orang-orang hari-hari tinggal dalam ketakutan. Takut apa ya? Banyak ya, dalam takut ditinggalkan, takut nggak punya teman, takut nggak punya pasangan, takut kekurangan, takut banyak gitu ya, takut dijauhi. Seringkali hal-hal ini tanpa kita sadari itu ada dalam kehidupan kita. Takut adalah hal yang manusiawi, tapi tinggal dalam ketakutan itu adalah salah. Karena artinya kita tidak tinggal di dalam kasih. Karena di ayat ini dikatakan di dalam kasih, maksudnya kasih Tuhan tidak ada ketakutan. Saat kita tinggal dalam kasih Tuhan, maka ketakutan itu akan lenyap. Katanya kasih yang sempurna itu melenyapkan ketakutan. Kita nggak perlu khawatir pada saat kita mengatakan hal-hal kebenaran. Pada saat kasih itu ada dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan takut untuk menyampaikan kebenaran. Seringkali kita untuk menyampaikan kebenaran itu mungkin ada rasa takut tersinggung, takut merasa berpikir dirasa kita mungkin lebih baik gitu. Tapi firman Tuhan malam hari ini katakan bahwa kita harus berani mengatakan kebenaran untuk hal-hal yang baik. Dalam Amsal 27 ayat 5, Amsal 27 ayat 5 dikatakan di situ, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Jadi kita hari-hari ini juga nggak perlu takut mengatakan kebenaran jikalau itu memang didasarkan oleh kasih yang ada dalam kehidupan kita. Kita nggak perlu takut mengatakan kebenaran, kita nggak perlu takut dikatakan mungkin lebih baik kalau kasih Tuhan yang menjadi dasar dalam hidup kita untuk menyatakan kebenaran itu. Saya percaya saat kita menyampaikan sesuatu dengan dasar kasih Tuhan, maka orang yang menerima itu juga akan bisa merasakan kasih itu. Tapi jikalau saya percaya kalau kita mungkin menyampaikan teguran dengan maksud-maksud tertentu, mungkin ada luka di sana. Saya percaya saat kasih Tuhan melingkupi kehidupan kita, menyampaikan sesuatu teguran untuk mengoreksi satu dengan yang lain, tidak dalam ketakutan tapi dalam kasih Tuhan, maka ada Roh Kudus yang akan mengalir, yang akan memulihkan orang-orang yang kita kasihi untuk membuatnya menjadi lebih baik. Amin. Hal yang ketiga, bagaimana kita untuk mengoreksi apakah di hati kita masih ada kasih Tuhan itu, ya. Yang ketiga, yang terakhir, dalam Yohanes 4 ayat 17 dikatakan di situ bahwa Yohanes 4 ayat 17 kata perempuan itu 1 Yohanes 4 ayat 17 dikatakan di situ bahwa dalam hal ini kasih Allah sempurna dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia kita juga ada di dalam dunia ini. Hal yang ketiga yang perlu kita renungkan bahwa saat kita menyadari di dalam kasih di dalam hidup kita ada kasih Tuhan, maka kita harus menyadar bahwa pada akhirnya akan ada hari penghakiman. Hari penghakiman itu akan ada sehingga kita perlu berhati-hati dengan apa yang kita lakukan, kita pikirkan, kita kerjakan gitu.
Banyak orang mungkin tidak percaya dengan hari penghakiman ini, tapi sehingga dia tidak peduli dengan apa yang dia kerjakan dan dia lakukan dalam hidupnya. Dalam 1 Petrus 1 ayat 17 dikatakan, 1 Petrus 1 ayat 17 firman Tuhan berkata, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Jadi kita perlu ingat bahwa saat kasih Tuhan ada dalam kehidupan kita akan menyadari bahwa pada masanya, pada waktunya kita akan dihakimi oleh perbuatan kita. Sehingga kita nggak perlu tersandung dengan perbuatan orang lain. Kita hanya hari-hari ini hanya mau fokus kepada apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan, dan semuanya itu didasari oleh kasih kepada Tuhan. Kita harus melihat bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu akan kita tuai pada akhirnya. Bapa yang tidak memandang muka, Tuhan yang tidak pernah memandang muka, Tuhan yang tidak pernah bisa disogok ya. Tuhan akan tahu menghakimi apa yang kita lakukan dan kita kerjakan. Sehingga alangkah buruknya jikalau kita tersandung, terjatuh hanya karena apa yang orang lain lakukan. Hari-hari kita harus dibukakan hal ini, bahwa kita tidak boleh tersandung, tidak boleh terjatuh oleh karena perbuatan orang lain. Saat kasih Tuhan itu ada dalam kehidupan kita, maka kita akan berdoa bagi setiap mereka. Kita akan dimampukan untuk mengasihi mereka. Mereka yang tidak mengenal dan tidak melakukan firman Tuhan, ada kasih Tuhan yang akan memampukan kita untuk tetap berdoa, mengasihi mereka. Yang kedua, kita harus menyadari bahwa kita akan dihakimi dan dinilai, dan kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan pada penghakiman nanti gitu. Jadi jangan mau kita kita akan dihakimi, kita akan dihakimi oleh perbuatan kita pada akhirnya. Bapak Ibu Saudara, ketiga hal ini harus bisa kita menjadi satu tolak ukur bagi kita untuk mengevaluasi kehidupan kita. Saya percaya saat kasih Tuhan itu memenuhi kehidupan kita, kita mampu mengasihi saudara kita. Yang kedua tadi kita bisa, yang kedua tidak ada ketakutan ya. Dan yang ketiga, bagaimana kita dalam kasih Tuhan itu kita menyadari bahwa pada akhirnya kita akan dihakimi, akan ada penghakiman bagi kita. Dan saya percaya saat kita mengkoreksi hal ini, kasih Tuhan itu akan terus mengubahkan kehidupan kita. Dan saya percaya sebagaimana Tuhan mengubahkan kehidupan kita karena kasih-Nya, pada waktu kita melakukan ketiga hal ini, menyadari ketiga hal ini, maka akan ada satu perubahan dalam kehidupan kita. Dan perubahan hidup kita itulah juga yang akan boleh dilihat orang lain, karena mereka melihat Kristus dalam kehidupan kita. Dan itu juga lah yang akan mengubahkan orang lain. Hari-hari ini firman Tuhan sudah terlalu banyak Bapak Ibu. Kita bisa lihat di mana-mana. Kita bisa buka channel YouTube apa saja, firman Tuhan bisa kita buka. Tapi hari-hari ini dunia memerlukan teladan yang mereka lihat, sehingga ada Kristus yang boleh terus menguasai kehidupan kita. Dan Kristus itulah yang akan diberitakan lewat perubahan kehidupan kita. Kita nggak perlu fokus dengan orang lain, kita nggak perlu fokus dengan kesalahan orang lain. Doakan, kita masuk bersama-sama, karena kasih itu akan memampukan kita untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Mari kita satukan hati kita berdoa, biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita untuk kita terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kita satukan hati kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman yang memampukan kami hari-hari. Biarlah kasih-Mu itu terus membakar kehidupan kami. Kasih-Mu terus memenuhi kehidupan kami. Dan sehingga lewat kehidupan kami, Kristus boleh diberitakan, Kristus boleh diceritakan, dan itu akan mengubahkan segala sesuatu. Terima kasih Tuhan. Mampukan kami untuk melakukannya dalam hidup kami. Dan kami mau kembalikan segala hormat kemuliaan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang percaya dan mau terus tinggal di dalam kasih, bersama-sama kita katakan amin. Selamat malam bagi seluruh jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.